Terungkap, pemuda sederhana ini beri jawaban mengejutkan, bikin wanita cantik kaya tertunduk malu di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang penuh asap kendaraan dan suara klakson. Adi, seorang pemuda sederhana berusia 25 tahun, mengayuh sepeda motor ojek online-nya. Di balik senyumnya yang ramah, terpendam harapan dan beban tanggung jawab sebagai anak sulung dari 3 bersaudara. Setiap hari, terik matahari menyengat kulitnya, tetapi bagi Adi, itu semua adalah harga yang harus dibayar untuk menyokong hidup ibunya yang menjadi ibu rumah tangga setelah ayahnya jatuh sakit. Selama ada keluarga, aku harus kuat, batinnya bertekad untuk membantu mereka. Saat menunggu orderan di dekat mall, pandangannya tertuju pada satu sosok. Salsa, wanita cantik yang baru turun dari mobil mewah, tampak kewalahan dengan ponselnya. Dengan percaya diri, Adi menghampirinya. "Permisi Mbak, apakah ada yang bisa saya bantu?" Awalnya, Salsa meremehkannya, sinis melihat pemuda yang mengendarai sepeda motor biasa. Namun, Adi tetap rendah hati menjelaskan cara menggunakan aplikasi ojek yang bermasalah. Dalam benaknya, dia merasa janggal, bagaimana bisa orang seperti Adi menolongnya. "Terima kasih," Salsa akhirnya berkata, matanya menunjukkan tanda kekaguman ketika dia melihat ketulusan Adi. Beberapa hari kemudian, dering ponsel Adi berbunyi. Salsa menghubunginya melalui media sosial, menawarkan posisi pekerjaan di perusahaannya yang dijalankan oleh keluarganya. "Ayo Adi, ini kesempatan bagus, kamu pasti bisa," katanya bersemangat. Di balik senyum hangatnya, Adi berpikir keras. Kesuksesan bukanlah tentang seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi seberapa banyak kita bisa berdampak positif bagi orang lain, jawabnya lembut. Kata-kata itu langsung menggugah hati Salsa. Dia terdiam, merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekedar status sosial di hadapannya. Malam itu, saat pulang, ia merenung. Mungkin selama ini dia telah terjebak dalam stereotip, mengabaikan keikhlasan dari mereka yang tampaknya sederhana. Sementara itu, Adi merasakan kegelisahan. Apakah dia berhak menerima tawaran itu? Dia ingin sekali menunjukkan kepada Salsa bahwa hidupnya yang sederhana dan nilai-nilai luhur yang dia pegang sangat berharga. Namun dia juga takut terhubung dengan dunia baru yang bisa mengganggu tanggung jawabnya pada keluarganya. Dalam pikirannya, ia terbayang kampung halamannya yang tenang, wajah ibunya, dan adik-adiknya yang menantikan kehadirannya. "Untuk apa aku melakukan ini? Apakah aku siap untuk meninggalkan semuanya?" Jakarta terus bergerak cepat di sekeliling mereka. Adi dan Salsa terjerat dalam dilema rumit. Akankah Salsa mampu melihat lebih dari sekedar kemewahan? Apakah Adi akan mampu membuka hatinya untuk kemungkinan cinta yang mungkin tumbuh di antara mereka? Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem, dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa, kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan. Serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Dengan pertanyaan-pertanyaan itu membayangi pikiran mereka, keduanya melangkah maju ke arah tak terduga. Momen apa yang akan mengubah segalanya? Apakah keberanian Adi dan ketulusan Salsa mampu meruntuhkan dinding di antara mereka? Ketegangan ini seakan mengisi udara di Jakarta. Menanti jawaban di bab berikutnya. Adi duduk di atas motornya, memandangi lampu-lampu kota Jakarta yang berkelap-kelip. Jiwanya terasa berat, terjebak dalam pergulatan antara tanggung jawab dan impian. Ia mengelus ponselnya yang bergetar sesekali, harap-harap cemas menunggu pesan dari Salsa. Gambar wajah perempuan itu muncul dalam ingatannya. Senyumnya yang tulus dan mata yang penuh harapan membuat jantungnya berdegup kencang. "Apa yang harus aku lakukan?" gumamnya pada diri sendiri. Sudah seminggu sejak tawaran itu, dan Adi masih merasa bingung. Ia ingat betul bagaimana hidupnya tergusur dalam kesibukan mengurus keluarga. Menjadi tulang punggung, mengayuh sepeda motor ke sana kemari, membiayai sekolah adik-adiknya yang masih kecil. Bagaimana mungkin ia bisa meninggalkan semuanya untuk mengikuti satu kesempatan di dunia yang sama sekali berbeda?
Saat benaknya berputar, ponselnya berbunyi, pesan dari Salsa. "Adi, kapan kita bisa bicara? Aku ingin mendengarmu lebih banyak." Ia merasa jantungnya bergetar. Apa yang diinginkannya? Adi menghela napas, matanya menatap jalanan Jakarta yang sibuk. Ia tidak bisa terus berlari dari kesempatan ini, tetapi takut kehilangan jati dirinya di dalam dunia yang glamor. "Mungkin ini hanya perjumpaan sementara," ujar dirinya dalam hati. Meskipun begitu, keinginan untuk mengenal Salsa lebih dalam terus mengganggunya. Ia belum pernah merasakan sesuatu yang seperti ini sebelumnya. Airlines tumpang tindih dalam pikirannya, kesederhanaan bandara, dan sekat-sekat di hatinya. Di lain sisi, Salsa merasa was-was juga. Ia memutuskan untuk mengajak Adi makan malam, padahal kebiasaannya adalah menghabiskan waktu dengan orang-orang yang mapan. Tetapi kali ini ada yang berbeda. Rasanya ada ketertarikan yang tak terduga terhadap pemuda sederhana ini. Perasaannya campur aduk, apakah ia hanya terhipnotis atau ada yang lebih? Malam itu, saat Salsa menunggu di restoran mewah dengan lampu yang lembut berkilau, pikirannya melayang kembali ke pertemuan pertama mereka. Adi yang ramah, berbicara dengan penuh jiwa. Mengapa ia merasa terhubung? Mungkinkah Adi adalah jawaban dari kerinduan akan yang sederhana dalam hidupnya? Hatinya ingin bertanya, "Apakah kau berani bersamaku menjalani hidup yang berbeda?" Waktu berlalu, dan saat impian masing-masing kian dekat, Adi dan Salsa terjebak dalam harapan. Adi memasuki restoran, merasa sedikit canggung di antara suara gemerincing gelas dan percakapan orang-orang kaya. Namun, saat matanya bertemu Salsa, semua kekhawatiran itu hilang seketika. "Hai Adi," senyumnya menyambut. "Terima kasih sudah datang." Ketika mereka bercakap, ketegangan di antara keduanya mulai mereda. Salsa ingin mengetahui lebih banyak tentang dunia Adi, dan Adi pun penasaran tentang kehidupannya. Mereka saling tertawa, berbagi cerita, hingga tiba saatnya Salsa menanyakan motivasi sebenarnya dari tawarannya. Suasana mulai tegang lagi. "Adi, apa sebenarnya yang membuatmu ragu untuk menerima tawaran kerja itu?" Pertanyaan itu menggantung di udara, menjadikan Adi terdiam. Jari-jarinya menggenggam gelas air di hadapannya, mengevaluasi kata-kata yang harus diucapkan. Ia memulai. "Aku takut kehilangan yang berharga dalam hidupku. Keluarga adalah segalanya bagiku." Salsa merasakan sesuatu di hatinya, semakin menyadari bahwa ada lebih pada Adi daripada apa yang tampak. Keduanya saling menatap, merasakan ikatan yang perlahan tumbuh. Namun, saat harapan itu menguat, bayangan masa lalu dan tanggung jawab menantang mereka. "Jadi, apakah kau mau mencoba, meninggalkan semua yang kau tahu dan menjelajahi kemungkinan baru?" tanya Salsa, rasa penasaran meluap. Adi menghela napas berat. Apakah waktunya telah tiba untuk memutuskan? Dunia baru menggelora di depan matanya, tetapi jiwanya terikat pada komitmennya. Sementara itu, ketegangan di dalam diri Salsa semakin menguat, setiap detik penuh dengan harapan dan ketidakpastian. Keduanya menghadapi pilihan terbesar dalam hidup mereka, sebuah langkah menuju arah yang tidak pasti, tetapi ketika kedua hati mulai saling berbicara, semangat mereka seakan siap terbang. Akankah mereka bersatu menghadapi ketakutan atau memilih kembali pada kenyataan yang nyaman? Apa yang akan mereka temukan di ujung jalan ini? Menghadapi kegelapan di depan, harapan mereka bersinar. Namun, waktu terus berjalan, dan jawaban masih terasa jauh. Tiba-tiba, pesan di ponsel Adi berbunyi. Suara dari luar hanya menambah ketegangan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Adi menatap layar ponselnya, jantungnya berdegup semakin cepat. Dia membuka pesan dari Salsa, mengisyaratkan agar mereka bisa melanjutkan pembicaraan. Teks singkat, tetapi terasa menohok. "Aku ada di luar, kita perlu bicara." Dia menatap Salsa, yang masih menunggu dengan senyuman, namun wajahnya menggambarkan kerisauan. Di luar restoran, cuaca mendung seakan mencerminkan suasana hati mereka. Sesuatu di dalam diri Adi mendorongnya untuk keluar, mengatasi ketakutannya. Meninggalkan segala yang dia kenal demi sebuah peluang yang tidak pasti, demi sesuatu yang bisa jadi lebih. "Halo Salsa," ucap Adi saat mendekatinya. Suara angin seolah berbisik, menambah rasa tegang di antara mereka. "Ada apa?" Salsa tampak bingung, namun ada kilau harapan di matanya.
Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Aku merasa kamu harus berbagi lebih banyak tentang dirimu, tentang ketakutanmu. Jiwanya bergejolak, mungkin inilah saatnya untuk terbuka. Suaranya tertahan. Aku tidak ingin mengecewakan keluargaku. Mereka bergantung padaku. Mengambil risiko ini terasa seperti mengkhianati mereka. Adi, kamu tidak mengkhianati siapapun dengan mengambil kesempatan untuk dirimu sendiri. Keluarga akan selalu ada di sampingmu. Salsa menjelaskan dengan lembut. Ada ketulusan di dalam ucapannya yang membuat jantung Adi bergetar. Ini bukan tentang meninggalkan mereka, ini tentang memberi diri sendiri peluang untuk tumbuh. Kata-kata itu menusuk hatinya. Adi tidak bisa menahan air mata. Betapa banyak impian yang terpendam dalam hati, terkurung dalam rutinitas yang mengekang. Tapi bagaimana kalau semua ini gagal? Tanya Adi, suara bergetar. Bagaimana kalau aku tidak bisa kembali lagi? Salsa melangkah lebih dekat, menggenggam tangan Adi, seolah ingin mengalirkan keberanian ke dalam dirinya. Kadang, kamu harus melangkah maju, meski ada ketakutan. Jika kamu tidak mencoba, kamu tidak akan pernah tahu. Di situ, di bawah kilau lampu restoran dan remang-remang angin malam, Adi merasakan adanya sesuatu yang lebih dari sekedar pertemanan. Dia merasa ada harapan yang bergetar di antara mereka. Tapi bagaimana dengan masa depanku di sini? Apakah aku hanya akan menjadi pemuda sederhana selamanya? Salsa terdiam, pandangannya melayang ke arah kerumunan, mencari jawaban. Kamu lebih dari itu, Adi, lebih dari sekedar pemuda yang berjuang untuk keluarga. Kamu punya potensi yang tidak kamu lihat, itu yang membuatku tertarik. Kedua tangan mereka terjepit dalam keheningan sejenak. Kata-kata Salsa menggema, membuat Adi terperangah. Dia tidak hanya melihat Adi sebagai pemuda biasa, dia bisa menjadi sesuatu yang lebih. Dengan semangat baru menggelora, Adi berkata, "Mungkin aku memang harus mencoba." Salsa tersenyum lebar, seolah beban di hatinya mulai terangkat. Namun, Adi merasakan ketakutan itu masih menyelimutinya. Dia mulai merasakan bahwa keputusan itu tidak akan mudah. Salsa, suara berat Adi seperti menahan komitmen yang baru saja ia buat. Aku harus bicara dengan keluargaku terlebih dahulu. Senorita itu mengangguk dengan pemahaman yang dalam. Tentu, tetapi ingat, kesempatan ini bisa menjadi pintu untuk masa depan yang lebih baik, katanya lembut. Adi tersenyum dalam kesedihan, merasa sedikit lega. Setelah berbicara dengan Salsa, ia bisa sedikit lebih jelas melihat arah yang harus diambil. Lalu terlintas sebuah pemikiran dalam benaknya. Kalau aku bisa membuat mereka percaya padaku, mungkin aku bisa melakukannya. Saat mereka berbalik kembali ke dalam restoran, tiba-tiba suara ponsel Adi berbunyi sekali lagi. Sebuah pesan masuk. "Adi, aku perlu berbicara denganmu segera. Ini penting." Mata Adi membulat. Siapa itu? Pesan itu seperti petir di malam yang tenang. Dia merasakan jantungnya kembali berdegup cepat. Hal apa yang akan terungkap selanjutnya? Mungkin catatan kesulitan hidupnya akan segera menemukan titik terang. Atau justru sebaliknya. Adi meraih ponselnya, jari-jarinya bergetar saat dia membuka pesan itu. Nama pengirim, Rian, sahabatnya sejak kecil. Adi merasakan kepanikan menyelinap ke dalam hatinya. Rian tidak pernah meminta untuk bertemu tiba-tiba. Ada yang tidak beres. "Di mana kamu?" balas Adi, mencoba menstabilkan suaranya meski jantungnya berdebar. Seketika, dia merasakan beban yang lebih berat. Mungkin ada sesuatu yang terjadi di rumah. Pikiran terbaik pun beradu dengan ketakutan yang menjalar. Menunggu balasan terasa seperti berjam-jam. Setiap detik terasa mencekam. Dia menatap Salsa, yang juga merasakan ketegangan itu. Wajahnya berubah serius, dan Adi bisa melihat gelombang kekhawatiran terbaca di rautnya. Ketika pesan balasan muncul, "Aku di depan rumah kamu, perlu bicara," seolah seluruh dunia berhenti. Pertemuan dengan Rian bisa berarti berbagai hal, berita baik atau buruk, dan dia tahu dia harus memilih antara rasa takutnya dan tanggung jawab sebagai teman. "Salsa, aku harus pergi," ujarnya, berusaha memberi penjelasan tanpa membuat kekhawatiran lebih besar. Salsa mengangguk meskipun matanya menunjukkan rasa khawatir. "Hati-hati, Adi. Ingat, ini waktunya untuk mencoba dan melihat ke depan. Apapun yang terjadi, saya ada di sini untukmu."
Ucapan Salsa menguatkan langkahnya saat dia beranjak menuju pintu. Dia tidak ingin membuat masalah semakin rumit, tetapi rasa penasarannya akan alasan Rian memanggilnya sangat mengganggu. Setiap langkah terasa berat, otaknya berputar dengan kemungkinan terburuk. Begitu sampai di luar, Adi melihat Rian berdiri dengan ekspresi tegang di wajahnya. Dia belum pernah melihat sahabatnya seputus asa. "Rian, ada apa?" tanyanya, suaranya serak. "Adi, ada yang perlu kamu tahu," Rian menjawab, nada suaranya rendah penuh perhatian. "Tentang keluarga kamu." Jantung Adi mengempis, segala kemungkinan buram berputar di sekelilingnya. "Apa maksudmu? Kenapa berbicara soal keluargaku?" Rian menatapnya, seolah mengumpulkan keberanian. "Kakakmu, dia mengalami masalah, dia butuh bantuan." Kalimat itu seperti palu godam yang menjatuhkan seisi dunia Adi. Kakaknya adalah tulang punggung keluarganya, dan jika ada sesuatu yang salah, segalanya bisa berantakan. Ada ketidakpastian menyelimuti Adi. "Apa yang terjadi, Rian? Di mana dia?" Rian mengambil napas dalam-dalam. Dia terjebak dalam masalah utang. Pengutang mulai mengancam, dan dia tidak bisa menanganinya. "Dia sangat butuh kamu." Saat mendengarkan kata-kata itu, dunia Adi seakan runtuh. Rindu untuk berusaha memenuhi harapan keluarganya beradu dengan realita pahit yang lebih besar dari dirinya. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Kakaknya, satu-satunya orang yang selalu ada untuknya. Bagaimana bisa ini? Kan aku sudah bilang ke dia untuk tidak mengambil resiko seperti itu. Kenapa dia tidak mendengarkan? Adi berusaha menahan kesedihan, suaranya mengeras. "Dia khawatir sama kamu, Adi. Semua orang ada dalam tekanan, dan dia tidak ingin menambah beban kamu." Rian menjelaskan dengan penuh empati. "Kamu satu-satunya harapan yang dia punya sekarang." Adi merasakan putus asa merayap masuk. Jarak antara keinginannya untuk mengejar mimpi dan tanggung jawab terhadap keluarga semakin jauh. Kesedihan bercampur dengan kedamaian membuatnya tak tahu harus bagaimana. "Tapi aku harus berjuang untuk diriku sendiri. Jika aku kembali dan terjebak di sini, apa yang akan terjadi pada semua harapanku?" Ini bukan tentang memilih antara mereka atau dirimu, Adi. Ini tentang bagaimana kamu bisa menjadi lebih baik untuk mereka dengan memikirkan jalan keluarmu sendiri. Kata-kata Rian bergetar dalam hati Adi, membangkitkan sekaligus memecah segala keraguannya. Dalam hatinya, Adi merasa sebuah panggilan untuk bertindak. "Jadi, apa yang harus kita lakukan?" tanyanya, suara mantap meski hatinya goyah. Rian tersenyum. Dia tahu kebangkitan semangat Adi. "Kita harus mencari jalan keluar untuk kakakmu. Ini saatnya berpikir cerdas dan strategis." Pikiran Adi berpacu, membayangkan langkah selanjutnya. Namun di benaknya, satu pertanyaan bergema. Apakah dia siap memilih antara keluarga dan mimpinya? Rian dan Adi melangkah memasuki rumah. Aroma familiar dari masakan ibu bercampur dengan suasana tegang yang menggantung. Saat mereka sampai di ruang tamu, Adi merasa perutnya berkeroncong meski nafsu makannya hilang. Kakaknya, Rudy, biasanya akan terlihat ceria di saat-saat seperti ini, tetapi sekarang dia terbaring lemah di sofa, wajahnya pucat. "Hai Kak," Adi berusaha menyapa semangat, tetapi suara itu pasrah. Rudy mengangkat kepala sedikit, senyumnya tak secerah biasanya, memberikan kesan berat dan penuh beban. "Adi," Rudy berkata lirih, seolah suaranya terjepit di tenggorokan. "Apa Rian sudah memberitahu kamu?" "Belum banyak." Adi mencoba menjaga nada santai agar tidak menambah beban pikir kakaknya. "Apa kamu baik-baik saja?" Rudy terpaku, jiwanya terjebak dalam kebingungan sistematis. Adi bisa melihat ketidakpastian di matanya. Rudy adalah sosok yang selalu optimis. Dia tidak pernah membiarkan beban mengguncang hatinya. Sekarang keadaan berbeda. Ada yang harus kamu tahu." Suara Rudy bergetar. "Masalah ini lebih besar dari sekedar utang. Ada yang mengancam, mereka tidak main-main." Kata-kata itu seperti pedang yang tepat menusuk jantung Adi. Semua rasa kesalahan, kekecewaan, dan tanggung jawab mulai menggulung dalam dirinya. Dia dapat merasakan jari-jarinya mengepal. Setiap detak jantungnya membawa resonansi nyata dari tingkat kesulitan yang harus dihadapi. "Bagaimana bisa sampai seperti ini? Apa kamu sudah mencari solusi?" tanya Adi, tidak bisa menahan rasa amarah.
Dia merasa seolah semuanya terjadi begitu cepat. Dalih untuk tidak mempercayai keadaan membuatnya keruh. Rudy menatap Adi, bibirnya bergetar. Aku mencoba, tapi semua ini aku lakukan dalam diam, supaya kamu tidak merasa terbebani. Di luar sana, banyak orang yang sedang berusaha mencari jalan keluar dengan cara yang tidak baik. Aku tidak mau kamu terlibat. Air mata mulai meremdes di sudut mata Adi. Tangisnya tertahan, wajahnya berusaha mengeluarkan ketegangan yang menumpuk. Kak, kenapa kamu tidak memberitahu aku lebih awal? Kenapa tidak berbagi sampai semuanya terlalu jauh seperti ini? Hati Adi meresap. Dia merasa bingung. Jika hanya ada satu hal yang dia inginkan, itu adalah menjaga keluarganya. Namun, dia tidak tahu bagaimana bisa melawan badai yang mulai mendekat ini. Karena aku ingin kamu fokus mengejar mimpimu. Ini adalah pencapaian kita, bukan? Rudy menyampaikan, raut wajahnya mencerminkan ketulusan. Tapi sekarang, aku butuh kamu. Percikan perasaan berkonflik terus berlanjut di dalam diri Adi. Satu-satunya cara untuk menghadapi ini adalah tetap bersatu. Kita harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini sebelum mereka datang lebih jauh. Rian berujar. Ya, benar. Kita tidak bisa tinggal diam. Jika ada yang perlu kita lakukan bersama. Kata Adi, semangat baru menyala di dalam hatinya meski masih diliputi ketakutan. Ketiga mereka mulai merencanakan langkah-langkah konkret. Rian mulai menggali informasi, sementara Rudy berusaha menjaga tenaganya. Adi merasakan tanggung jawab itu semakin besar, terjepit antara harapan dan kenyataan. Ketika mereka menggenggam tekad untuk bertindak, pikiran Adi kembali bergetar. Apakah semua ini akan memberikan harapan bagi keluarganya, atau justru semakin menjauhkannya dari mimpi yang selalu diidamkan? Malam itu menjadi jendela bagi Adi. Dalam pencarian jawaban, semangatnya harus bertarung melawan gelombang ketidakpastian. Setiap pilihan kini memiliki konsekuensi yang lebih dalam. Dan seiring waktu berjalan, perasaan terbenam dalam dilemanya semakin mendalam. Ada atu suara membisikkan, langkah ini bisa mengubah segalanya. Namun, beranikah dia menghadapinya? Pagi itu, sinar matahari menyelinap lembut melalui jendela, menembus tirai yang sudah agak pudar. Suara-suara dari luar berkumpul menjadi harmoni yang kontras dengan suasana hati Adi. Dia terbangun, berusaha mengusir kekacauan yang melingkupi pikirannya. Namun, bayangan Rudy terbaring lemah di sofa masih membayangi setiap langkahnya. Bersiaplah Adi, seru Rian dari dapur. Suara temannya itu membawa sedikit semangat baru ke dalam dadanya. Mereka sepakat untuk bertemu dengan seorang kenalan Rudy yang mungkin memiliki solusi untuk masalah yang dihadapi. Ketika mereka tiba di kafe kecil, aroma kopi yang hangat menyambut mereka. Adi melihat wajah Rudy terbayang di cangkir, memunculkan rasa bersalah. Rudy selalu mengajaknya untuk menikmati kopi di tempat ini. Kini, semua itu terasa berbeda, beban kegalauan terjerat pada perasaannya. Rian membangunkan Adi dari lamunannya. Sini, aku udah pesan. Ketika mereka duduk, seorang pria berusia paruh baya menghampiri mereka dengan senyum ramah. Halo Rian, kamu bilang ada yang ingin kamu diskusikan? Adi meringis, menunggu jeda sebelum Rian mulai menjelaskan situasi yang mereka hadapi. Setiap kata yang diucapkan Rian membuka pintu bagi keraguan dan harapan. Jadi, kami butuh informasi lebih lanjut tentang orang-orang yang mengancam kakak saya. Mereka sepertinya adalah orang-orang berbahaya. Pria itu mengangguk, wajahnya serius. Kamu beruntung, saya tahu beberapa orang yang bekerja di lingkup itu. Tapi ingat, berurusan dengan mereka tidaklah mudah. Selama beberapa jam ke depan, mereka berdiskusi mendalam tentang tanggal dan kejadian. Adi merasakan jantungnya berdegup kencang setiap kali disebutkan nama-nama yang tidak mengenakan. Dalam hati, dia berusaha menyiapkan diri untuk hal terburuk. Kalau kalian berencana untuk menghadapi mereka, pastikan untuk melakukannya dengan sangat hati-hati. Mereka tidak segan-segan melakukan hal-hal luar biasa untuk melindungi kepentingan mereka. Ketika berjalan pulang, Adi tidak bisa menahan diri. Rian, apakah kita sudah siap menghadapi mereka? Mereka bisa sangat berbahaya. Adi, kita tidak punya pilihan lain. Kita sudah terjebak dalam ini. Kita harus berjuang, jawab Rian tegas. Tapi Adi lebih suka berpikir positif.
Dia ingin percaya bahwa ada cara untuk menyelesaikan ini tanpa kerusuhan. Sesampainya di rumah, Adi langsung mencari Rudi. Dia duduk di samping kakaknya dengan perasaan campur aduk. "Kak, kita dapat beberapa informasi, tapi kita harus siap jika segalanya menjadi buruk." Rudi menatap Adi, sorot matanya penuh harapan dan ketakutan bersamaan. "Kita harus yakin, Adi, jangan biarkan ketakutan merusak semangat kita." Kata-kata tersebut menyentuh sudut hati Adi. Dia tidak pernah melihat Rudi seputus asa seperti sekarang. Ada kekuatan yang tak terbayangkan dalam diri kakaknya, dan Adi berharap dia bisa menggenggam sedikit dari kekuatan itu. Malam semakin larut, udara terasa berat dan Adi merasakan citunya. Dia tidak hanya berjuang untuk keluarganya, dia ingin menemukan keberanian untuk membela mimpinya yang kini menguap. Sebelum tidur, Adi duduk termenung, memikirkan langkah selanjutnya. Sebuah pertanyaan kembali berkecamuk dalam pikirannya. Apa yang bisa kita lakukan selanjutnya tanpa menghancurkan segalanya? Berharap hari esok membawa jawaban, dia menutup matanya, tetapi ketegangan di dalam dirinya masih mengakar. Rudi butuh perlindungan, keluarga mereka butuh komitmen, dan Adi tahu mereka berdiri di tepi jurang yang berbahaya. Ketika malam berakhir dan hari baru mengintip, harapan akan momen penentu menghantui pikiran Adi. Akankah mereka siap untuk menghadapi kenyataan yang paling menakutkan? Di pagi yang penuh ketegangan itu, Adi merasakan hari baru datang dengan angin dingin yang terasa mencengkeram. Setiap langkah yang diambilnya menuju dapur seolah menjadi perjalanan menuju ketidakpastian. Rian sudah menunggu dengan secangkir kopi di meja, senyumnya tampak lebih cerah dari sebelumnya. "Cobalah berpikir positif, Adi, kita punya rencana sekarang," kata Rian bersemangat. "Rencana? Apa rencana kita sebenarnya?" Adi mengerutkan dahi. "Hanya ngomong dengan orang yang kita tidak kenal, itu bukan rencana." Rian menanggapi dengan sabar. "Kita sudah mulai, kita harus mendekati orang-orang yang tahu. Setiap informasi berharga." Adi terdiam, bertarung dengan suara dalam dirinya yang ragu. Kata-kata Rudi terwujud dalam pikirannya, mengingatkan tentang keyakinan dan harapan yang harus diteguhkan. Namun dalam keraguan, ada keinginan untuk ditarik keluar dari kegelapan. "Baiklah, kita bisa coba, tapi apa yang akan kita lakukan setelah itu?" Rian menatap matanya. "Kita akan mulai mencari, kita tidak sendirian, ingat, ada kita." Setelah sarapan cepat, mereka pergi untuk mencari jejak dari informasi yang didapat. Di sepanjang jalan, pikirannya tak lepas dari wajah Rudi. Apakah kakaknya juga merasa seberat ini? Apakah dia merasa terjebak? Di salah satu sudut jalan, mereka mendapati seorang pria tua yang sepertinya mengenal orang-orang tersebut. "Kami perlu informasi, Pak, tentang orang-orang berbahaya yang ada di sekitar kakak saya," kata Rian saat menghampiri pria itu. Pria itu menatap mereka lekat, menilai sejenak. "Kau berani menantang mereka? Ini bukan permainan anak-anak," ujarnya serius. "Bukan tantangan, Pak. Kami hanya ingin melindungi orang yang kami cintai," jawab Adi. Suara nyaringnya menunjukkan keyakinan yang entah dari mana berasal. Pria itu mengangguk pelan. "Hati-hati, mereka bukan hanya berbahaya, tapi juga sangat cerdik." Ia mulai menjabarkan informasi, menambahkan beberapa nama dan tempat yang harus mereka hindari. Ketika kembali ke rumah, hati Adi berdebar-debar. Mereka sudah mendapatkan jalan menuju kebenaran yang begitu gelap dan misterius. Dan meski ketakutan mengganggu, ada semangat baru yang menyala di dalam hatinya. "Malam ini kita harus mencari tahu lebih banyak," Rian mengatakan, dan Adi setuju. Mereka menghabiskan sore berjalan keliling, mencari tahu informasi sedetil mungkin. Setiap orang yang mereka temui, setiap bisikan di sudut-sudut jalan, membawa mereka lebih dalam ke kegelapan yang membayangi. Tiba-tiba, telepon Adi bergetar. Dia melihat nama yang tidak dikenal di layar. Hatinya seakan tertahan, tidak tahu harus menjawab atau tidak. Berharap tidak ada lebih banyak masalah, dia mengambil napas dan menekan tombol terima. "Adi," suara di ujung sana terdengar familiar. "Ini Nia, aku di sini untuk membantu." Kagum sekaligus cemas, Adi menjawab, "Nia, ini mengapa kamu menghubungiku?" "Nanti kita bicarakan lebih dalam." Yang tergesa-gesa, "Aku punya informasi penting tentang orang-orang itu." Nia bersuara, suaranya bergetar. Hati Adi berdegup kencang. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya, pertanda sesuatu yang akan berubah dalam hidupnya. "Di mana kita bisa bertemu?" Dia berusaha menyusun kalimat dengan tenang. "Di taman dekat rumahmu, dalam 1 jam. Dia akan datang juga," jawab Nia. "Dia siapa?" tanya Adi bingung.
"Orang yang kamu kenal," jawab Nia. Kata-katanya menggantung di udara, dan Adi merasa jantungnya akan copot. Keduanya terikat ke dalam kisah ini, dan Adi tahu dia tidak bisa mundur sekarang. Dengan langkah pasti, Adi menuju taman, berharap jawaban yang dicari sudah dekat. Saat sinar matahari mulai meredup, dia tahu waktu untuk bertindak telah tiba. Apa yang akan terungkap dalam pertemuan ini? Siapa orang yang mungkin bisa mengubah segalanya? Di taman, udara terasa semakin dingin seiring dengan meredupnya matahari. Adi berjalan pelan, merengutkan dahi. Kejutan yang dibawakan Nia terlintas dalam pikirannya, membuat jantungnya berdegup tak menentu. Dia sudah siap menghadapi berbagai kemungkinan, dari yang terbaik hingga terburuk. Saat tiba di lokasi yang disepakati, dia mengamati sekeliling. Beberapa anak kecil bermain layang-layang, dan suara tawa mereka seakan menjauhkan ketegangan yang melingkupi Adi. Dia mencari sosok Nia, merasa cemas akan pembicaraan yang akan segera terjadi. Apakah ia akan menyampaikan berita buruk? Tak lama, Nia muncul. Rambut panjangnya yang tergerai mengalir lembut di angin sore. Dia menyapa Adi dengan senyum misterius yang membawa sedikit kelegaan. "Adi," sapanya lembut, "aku senang kamu datang." "Terima kasih sudah menghubungiku, Nia. Aku perlu tahu apa informasi yang kamu punya," jawab Adi, mencoba untuk tetap tenang. "Dengar," Nia mulai merapatkan jarak antara mereka. "Aku menemukan sesuatu yang sangat penting, tapi sebelum itu ada sesuatu yang perlu kamu ketahui." Jantung Adi berdegup lebih cepat. Apakah berita ini akan mengubah segalanya? "Iya, aku telah berbicara dengan seseorang yang mengenal mereka. Ternyata ada hubungan antara keluargamu dan orang-orang ini," Nia melanjutkan, tersisa keraguan di wajahnya. "Hubungan? Maksudmu apa?" Adi bertanya, merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Nia menundukkan kepala, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Kau tahu siapa yang aku maksud, Adi? Kakakmu, Rudy. Dia terlibat lebih dalam dari yang kita kira. Dia bukan hanya korban, tapi juga bagian dari permainan ini." Hampir seolah dunia di sekelilingnya berhenti berputar. Adi merasa tercekik oleh kata-kata itu, seakan terhimpit antara rasa bingung dan marah. "Apa kamu bicarakan dia? Rudy tidak bisa terlibat, dia hanya mencoba untuk bertahan." Nia menguncang kepalanya. "Aku tidak sepenuhnya paham, tapi dia terhubung dengan orang ini. Keluarga itu, mungkin ada yang tidak benar dengan hubungan mereka." Cahaya rembulan mulai terlihat, mengubah suasana di taman tiba-tiba menjadi lebih dramatis. Adi merasakan gelombang kekhawatiran menggelora dalam hatinya. "Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku bisa menyelamatkannya?" Suaranya bergetar. "Pertama, kita perlu mencari tahu lebih banyak. Aku tahu ada seseorang yang akan membantu kita," jawab Nia, menggenggam tangan Adi. Dia tahu banyak mengenai kegiatan mereka dan mungkin bisa membongkar semuanya. "Apa kamu yakin dia bisa dipercaya?" tanya Adi meragu. Rasa takut menyelip di antara keyakinan yang mulai mereda. "Ya, aku yakin kita tidak punya pilihan lain." Nia menatapnya penuh harap. "Tapi kita harus cepat, waktu sangat berharga." Detak jantung Adi bergemuruh. Dia merasa terjebak antara tugas untuk melindungi kakaknya dan rasa tidak berdaya yang menggerogoti. Dalam sekejap, semua percakapan tentang keinginan untuk mencari dasar kebenaran kini menjadi kenyataan yang mengintimidasi. "Malam ini, kita akan mencari tahu siapa orang itu," tekad Adi, menggugah semangatnya. "Apapun risikonya, kita harus melakukannya." "Tapi kita harus berhati-hati, Adi. Mereka mengawasi," Nia menambahkan. Tiba-tiba, langkah mereka terhenti saat sosok lain muncul dari balik pepohonan. Seseorang yang sangat familiar bagi Adi. Jantungnya berhenti sejenak ketika ia mengenali wajah itu. Siapa orang ini? Apakah dia teman atau ancaman? Adi tidak tahu apakah dia siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Namun ia tahu hanya ada satu hal yang pasti, kebenaran yang mencengkeram lebih dekat daripada sebelumnya. Dalam keremangan malam, bayangan sosok yang muncul dari balik pepohonan semakin mendekat. Adi merasakan getaran di seluruh tubuhnya. Dia tidak bisa percaya mata ini.
Itu Rudy, kakaknya, sosok yang selama ini dia cari, kini berdiri di hadapannya. Perasaan campur aduk menyelimuti Adi. Senang, marah, khawatir, semua bercampur jadi satu. "Rudy!" teriak Adi, suaranya bergetar penuh emosi. Rudy menatapnya tanpa ekspresi, seolah mencari-cari jawaban di dalam diri Adi. Nia yang berdiri di samping Adi menahan napas. Dia tahu hubungan antara mereka dan betapa rumitnya situasinya kini. Rudy, dengan kehadirannya, membuat segalanya semakin membingungkan. "Adi, aku tidak punya banyak waktu. Mereka sedang mencari tahu," kata Rudy dengan nada tegas, seperti sedang memberitahu sesuatu yang sangat mendesak. "Mencari tahu? Rudy, apa maksudmu? Kenapa kamu terlibat dengan mereka?" Adi melontarkan pertanyaan tersebut, tidak dapat menyembunyikan kekhawatirannya. Rudy menggelengkan kepalanya, tampak lelah. "Aku terpaksa, Adi. Ada hal-hal yang lebih besar dari kita yang sedang bermain di sini. Aku terjebak," ucapnya sambil menyeka peluh di dahinya. Hati Adi berdetak kencang, kata-kata Rudy sungguh menakutkan, dan kepanikan mulai menggerogoti pikiran Adi. "Kamu bisa keluar, Rudy. Kita bisa keluar dari semua ini." Dia menatap kakaknya dengan penuh harapan. Nia, yang terdengar ingin berpartisipasi, menambahkan, "Rudy, apakah kamu tahu siapa yang bisa kami percaya? Siapa yang bisa membantu kita?" Rudy terdiam sejenak, matanya seakan menembus malam. Kemudian ia memutuskan untuk memberitahu mereka. "Ada satu orang, tapi dia berbahaya. Jika benturan ini terungkap, bisa berdampak sangat buruk bagi kita semua." Rudy melirik ke sekeliling, memastikan tidak ada yang mengawasi mereka. "Siapa orang itu?" tanya Nia penuh rasa ingin tahu. "Alex, dia memegang banyak informasi, tapi dia juga tidak bisa dipercaya. Sepenuhnya, dia memiliki ambisi sendiri," jawab Rudy, suara seriusnya menggema di antara pepohonan. Adi merasa semakin cemas. Bagaimana mereka bisa mempercayai orang yang mungkin justru membahayakan mereka? "Rudy, apakah kamu yakin kita bisa mengambil risiko bertemu dia?" "Ini satu-satunya cara," Rudy menjawab dengan tegas. "Kita tidak punya pilihan lain. Kita harus mencari cara untuk melindungi diri dan mengungkap kebenaran." Rasa percaya diri Adi mulai meredup, namun dia tahu dia tidak bisa menyerah. Tidak untuk Rudy, tidak untuk keluarga mereka. "Baiklah, kita akan melakukannya, tapi kita harus sangat berhati-hati." Nia mengangguk setuju, "Tapi kita juga harus tahu kapan harus mundur. Jika situasinya terlalu berbahaya, kita tidak bisa terjebak di dalamnya." Seolah sinusoidal, malam ini terasa semakin bergetar di antara mereka. Adi merasakan beban di pundaknya semakin berat, tetapi perasaan bersatu membuatnya lebih kuat. Mereka adalah keluarga, dan mereka harus menjaga satu sama lain. "Rudy, di mana kita bisa menemukan Alex?" tanya Adi. "Aku akan menghubunginya. Dia memberitahu aku untuk mencarinya di tempat lama, di sebuah kafe kecil," Rudy menjawab, namun wajahnya menunjukkan keraguan. "Tapi ingat, kita harus siap dengan segala kemungkinan." Di saat itu, Adi merasakan sesuatu di dalam dirinya, kekuatan dan tekad untuk menemukan jalan keluar dari kegelapan ini. "Kita akan melakukannya, untuk Rudy, untuk keluarga kita," ucap Adi meneguhkan langkah. Tetapi, di dalam hatinya, gemuruh pertanyaan muncul. Apa yang sebenarnya menanti mereka di depan, dan apakah mereka akan bisa percaya satu sama lain di tengah badai ini? Saat kegelapan malam semakin menggelayut, Adi tahu perjalanan ini baru saja dimulai. Langit Jakarta sudah menggelap ketika Adi dan Rudy tiba di kafe kecil itu. Bau kopi hangat dan suara dering piring menciptakan suasana yang kontras dengan ketegangan yang ada di hatinya. Adi memacu jantungnya, sabar menunggu kabar dari Alex. Meski Rudy dan Nia menyemangatinya, pikiran buruk tentang pertemuan ini terus menghantuinya. Siapa Alex sebenarnya? Dapatkah mereka mempercayainya? Ketika akhirnya sosok Alex muncul, semua mata tertuju padanya. Tinggi besar, dengan tatapan tajam yang seakan bisa menembus jiwa. Adi merasa jantungnya tercekat. Ini adalah orang yang memiliki informasi penting tentang keluarganya. Bagaimana jika semua ini salah? Tapi, keinginan untuk melindungi Rudy dan keluarganya memaksanya untuk tetap tenang. "Adi, ini Alex," kata Rudy, suaranya bergetar.
Alex menjabat tangan Adi dengan grip yang kuat. "Kita harus berbicara tentang situasi yang kau hadapi," katanya, kemudian mengajak mereka ke sudut yang lebih sepi. "Jadi, apa yang ingin kamu tahu?" tanya Alex tanpa basa-basi. "Semua," jawab Adi tedas, berusaha menampilkan keberanian meski hatinya bergetar. "Tentang orang-orang yang mengancam keluarga kami." Alex tersenyum tipis, ekspresinya sulit dibaca. "Apakah kau siap menghadapi kebenarannya? Ini bukan hanya masalah utang, ada jaringan yang lebih besar yang terlibat." Setiap kata yang diucapkan Alex bagaikan petir yang membakar ketenangan hati Adi. Jaring-jaring berbahaya, dia bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar siap untuk melangkah lebih jauh? "Bagaimana kami bisa membantu kakak saya?" Rudy mencoba menekan rasa cemas yang bergetar di suaranya. "Pertama, kita perlu menyusun rencana. Jika mereka merasa terancam, mereka bisa sangat berbahaya," jawab Alex. "Kau harus bersiap untuk segala kemungkinan." Kepanikan menyelinap, namun semangat untuk melindungi keluarga berusaha mendominasi rasa takut. Adi dan Rudy berjanji akan melakukan apapun demi melindungi satu sama lain. Di tengah bincang itu, berdatang percikan keraguan dalam hati Adi. "Tapi, bagaimana dengan risiko bagi kita?" "Risiko akan selalu ada," Alex menjawab. "Tapi tanpa tindakan, situasi ini tidak akan membaik." Malan mulai merayap lebih dalam, dan untuk pertama kalinya, Adi merasakan keteguhan hatinya. Tanpa menyadarinya, tekadnya terjaga oleh rasa cinta kepada keluarganya. "Kalau kami setuju untuk melakukan ini, apakah kau bisa menjamin keselamatan kami?" Nadanya tegas. Alex menatap dalam-dalam, seolah mencari kejujuran. "Aku tidak bisa menjamin apapun, tapi persiapkan dirimu. Selalu ada cara untuk keluar dari masalah besar ini jika kita bekerja sama." Semua kepanikan sebelumnya mereda. Keluarga adalah segalanya bagi Adi. Dia tahu mereka tidak bisa mundur. Sebelum mereka pergi, landasan tak terduga terbentang di depan mereka. Alex menyerahkan ponsel kepada Adi. "Kontak ini bisa membantumu. Dia tahu lebih banyak tentang orang-orang yang terlibat, tapi hati-hati, percayalah pada instingmu." Ketiganya berpandangan, bersiap untuk keinginan besar menuju kebenaran. Saat mereka melangkah keluar dari kafe, mata Adi bertemu dengan Rudy. Semua hal yang ditegaskan dihadapi dengan harapan dan kekhawatiran. Semua perasaan terpendam itu menyatu, menguatkan tekad mereka untuk melindungi satu sama lain. "Apakah kau siap menghadapi apapun yang menanti kita?" tanya Rudy, suaranya tegas meski hati bertarung. "Selama kita bersama, kita bisa," jawab Adi. Kenyataan pahit di depan pintu, penuh resiko dan ketidakpastian, tetapi mereka melangkah maju, bersama dalam melawan kegelapan, berjanji untuk tetap bersatu dalam setiap tantangan yang menghadang. Bersama dalam pencarian, Adi meneguhkan langkahnya. Masa depan yang tidak pasti menunggu di depan, tetapi apapun yang terjadi, mereka sudah berkomitmen untuk melindungi kebersamaan mereka. Dalam perjalanan menuju kebenaran, ketakutan harus dihadapi, karena hanya dengan keberanian mereka bisa menemukan jalan menuju keadilan. Sekarang, inilah saatnya bagi kalian para penonton untuk mendapatkan lebih banyak cerita horor dan mendebarkan yang akan datang selanjutnya. Jangan lewatkan kesempatan ini, berlangganan segera ke channel ini agar tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya. Jangan ragu untuk memberi like sekarang, agar kalian bisa membantu jangkauan kami. Ini membantu lebih dari yang kalian tahu. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir ini, apa yang akan terjadi selanjutnya. Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini. Hanya penggemar horor sejati yang memahami pentingnya beraksi untuk menunjukkan dukungan.